Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sahabat-sahabat peserta kuliah Al-Qur'an online, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam kelanjutan sesi kuliah Al-Qur'an online kita, dan kita sudah memasuki pembahasan halaman ke-15 dari surah Al-Baqarah yang kita bahas, yang kita kaji melalui kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim. Pada bagian ini, pada bagian halaman ini, kita masih akan menyimak penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang Yahudi yang sudah cukup lama, ya sudah cukup panjang pemaparannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan sejak pembahasan awal-awal dari surah Al-Baqarah ini, dan sekedar mengingatkan bahwa salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama tentang alasan atau hikmah mengapa pembahasan tentang Bani Israel atau orang-orang Yahudi ini begitu panjang di dalam Al-Quran, disebabkan, ya salah satu hikmahnya adalah disebabkan karena Bani Israel adalah umat yang secara periode sejarah memiliki irisan langsung atau beririsan langsung dengan periode sejarah kita umat Islam atau umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang terjadi pada mereka, apa yang mereka lakukan, itu sangat penting untuk disebutkan di dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran, untuk menjadi cerminan bagi kita, dan tentu saja untuk menjadi panduan ya dalam berinteraksi dengan mereka, ya. Jadi terutama juga karena eksistensi orang-orang Yahudi itu sampai saat ini, sampai hari ini, sebagaimana yang kita maklumi, tetap dikukuhkan ya, atau tetap dieksiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi dalam tanda petik untuk menjadi pendamping perjuangan umat Islam, di mana salah satu bagian dari perjuangan umat Islam adalah menghadapi orang-orang Yahudi ini, ya, orang-orang Yahudi ini yang terutama sekali pada hari ini diwakili eksistensinya oleh negara Zionis, ya, Israel. Baik, sahabat-sahabat sekalian, pada halaman ke-15 ini yang dimulai pada ayat 94, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kanat lakum," jika memang betul-betul kalian memiliki jaminan, ya. Jaminan tentang apa? Ad-darul akhirat, tentang kehidupan negeri akhirat, ya, yang dimaksud adalah surga. Ya, jadi katakan wahai Muhammad, ya, tanyakan atau sampaikan kepada mereka wahai Muhammad, kepada orang-orang Yahudi, jika memang kalian memiliki, ya, lakum ini sebenarnya arti bahasanya adalah kalian memiliki atau untuk kalian, milik kalian. Jika memang milik kalian ad-darul akhiratu, negeri akhirat itu, ya, maksudnya adalah surga, indallahi, di sisi Allah, ya, khalisatan, yang murni, yang sepenuhnya adalah untuk kalian, min dunin nasi, tanpa manusia-manusia lain. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menyampaikan pada orang Yahudi, ya, setelah semua pernyataan-pernyataan yang disebutkan pada ayat sebelumnya, ya,
mereka mengatakan bahwa kami tidak akan tersentuh neraka, kami kalaupun masuk neraka hanya sekian lama, dan pernyataan-pernyataan lain ya yang mereka sampaikan, yang mereka klaim ya, bahwa mereka adalah pilihan Allah dan lain sebagainya. Nah, Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan pada orang-orang Yahudi itu, jika memang kalian betul-betul punya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tentang surga, bahwa surga itu milik kalian, di mana hanya kalian yang akan masuk ke dalam surga, ya. Ini sini khalisatan min dunnas, hanya kalian sepenuhnya. Surga itu murni sepenuhnya untuk kalian dan tidak menjadi tidak berpeluang dimasuki oleh orang lain selain kalian. Maka fatamannawul maut. Maka mintalah ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian diberikan kematian. Ya, jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan tantangan kematian kepada orang-orang Yahudi. Kalau memang kalian ini memang betul-betul penghuni surga, ya sudah, coba sekarang kalian minta kepada Allah supaya dimatikan. Karena untuk masuk ke dalam surga itu syaratnya harus mati dulu. Harus mati dulu. Karena itu orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman pada kehidupan akhirat, itu tidak pernah takut dengan kematian. Ya, malah mereka justru mengharapkan kematian. Mereka mengharapkan kematian. Kenapa? Karena mereka yakin kematian itu akan mendekatkan mereka kepada surga. Mereka yakin bahwa mereka tidak mungkin bisa merasakan nikmat surga yang luar biasa itu jika mereka masih ada di dunia ini. Ya. Mereka tidak akan mungkin bisa merasakan kenikmatan surga itu kalau mereka tidak meninggalkan kehidupan dunia ini yang kita istilahkan dengan kematian. Maka Allah sampaikan tantangan itu kepada orang-orang Yahudi melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW. Ya sudah, coba sekarang kalian minta kepada Allah. Ya, sekarang kalian sampaikan kepada Allah untuk dimatikan. In kuntum shadiqin, jika memang kalian benar-benar jujur, jika memang kalian benar dengan statement, dengan pernyataan, dengan semua klaim kalian ya, tentang kehebatan kalian, ya, tentang kemuliaan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi apa yang akan terjadi? Nah, itu dijelaskan oleh Allah pada ayat selanjutnya. Allah katakan walayatamannauhu abadan. Walan, dan tidak akan yatamannauhu, mereka berani untuk meminta itu, mereka tidak akan berani mengharap-harapkan kematian itu dari Allah Subhanahu wa taala abadan, selamanya. Kenapa? Mengapa begitu? Bima qaddamat aydihim. Bima disebabkan apa yang qaddamat, telah dipersembahkan, telah dilakukan oleh aydihim, oleh tangan-tangan mereka. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala itu alimun, maha mengetahui, bizzalimin, terhadap orang-orang zalim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tantangan kematian kepada orang-orang Yahudi melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jawaban bahwa mereka tidak akan berani melakukan itu. Karena apa? Karena mereka sadar, mereka tahu apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Apa kejahatan, apa kezaliman, ya, apa kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Baik, kita lihat tafsirnya, sahabat-sahabat sekalian. Di sini dikatakan
Untuk ayat 94, tafsirnya kul, katakanlah, ayyuhan nabiyyu, wahai sang nabi, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kanat lakum, jika memang kalian memiliki, ya Yahudu, wahai orang-orang Yahudi, al jannah, surga, fid daril akhirati, di negeri akhirat, dan itu surga itu khalisatan, murni sepenuhnya untuk kalian, ya, la yadkhuluha ghairukum minan nas, ya, dan tidak akan dimasuki surga itu selain oleh kalian, ya, dari kalangan manusia. Ya, tidak ada satu manusia pun yang masuk ke dalam surga selain kalian. Kalau memang seperti itu, kalau memang kalian yakin seperti itu surga, ya, surga itu hanya untuk kalian, maka fatamannawul maut, maka harapkanlah kematian, watlubuhu, dan mintalah kepada Allah SWT, ya, untuk diberikan kematian. Supaya apa? Litanalu hadhil manzilah, supaya kalian bisa segera mendapatkan kedudukan mulia ini, yaitu surga itu. Tempat tinggal yang mulia bernama surga itu bisur'atin, dengan cepat. Ya. Watastarihu, dan kalian dapat beristirahat, min a'ba'il hayatid dunya, dari beban-beban kehidupan dunia, wa humumiha, dan kegelisahan-kegelisahannya. In kuntum, jika kalian shadiqina, benar, ya, fi da'wakum, pada klaim atau pada pernyataan kalian hadhihi ini. Jadi, ya, kalian wahai orang-orang Yahudi sudah jelas, ya, dalam sejarah kehidupan kalian, kalian adalah, ya, termasuk bangsa dan umat yang sangat menderita hidupnya, yang tidak punya negara, yang tidak punya tempat, yang terlunta-lunta, yang selalu mengalami diskriminasi dari waktu ke waktu, ya. Sejak era Fir'aun sampai era Hitler, ya, kalian wahai bangsa Yahudi adalah bangsa yang terlunta-lunta, ya, pernah menjadi bangsa yang diperbudak, yang diusir, yang tidak jelas di mana kampung halamannya, yang tidak jelas di mana negaranya, pernah dibantai, ya, dibunuhi, dikejar, sampai akhirnya kalian berpencar ke berbagai tempat. Itu beban kehidupan dunia yang luar biasa, wahai orang-orang Yahudi. Nah, sekarang kalau memang kalian yakin bahwa surga itu benar-benar hanya milik kalian, ya sudah, Allah Subhanahu wa taala berikan tantangan. Coba sekarang minta kepada Allah agar kalian diberikan kematian itu. Kata sebagian ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini, mereka mengatakan, seandainya orang-orang Yahudi benar-benar meminta ini kepada Allah, maka Allah akan berikan. Allah akan berikan kematian itu pada mereka. Nah, tapi sebagaimana yang disebutkan pada ayat 95, bahwa walayyatamannahu abadan. Ya, di sini di dalam tafsir dikatakan walayyatamannahu al-mauta abadan. Orang-orang Yahudi itu tidak akan berani untuk mengharapkan kematian selamanya. Ya, mereka tidak akan berani membuktikan klaim mereka atas surga itu, ya, dengan meminta dimatikan oleh Allah. Kenapa? Bisa babi, disebabkan oleh ma qaddamu, apa yang telah mereka lakukan atau apa yang mereka persembahkan fi hayatihim, dalam kehidupan mereka, minal kufri billah, ya, berupa kekufuran kepada Allah. Itu satu, ya, kekufuran pada Allah. Yang kedua, wa takdzibi rusulihi, pendustaan terhadap para rasul Allah. Kedua. Yang ketiga, wa tahrifi kutubihi,
dan menyelewengkan kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi setidaknya 3 hal ini dilakukan oleh orang Yahudi, ya, dan satu saja di antara ketiga ini dilakukan, itu sudah cukup untuk membuat seseorang itu menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ketiga-tiganya digabungkan, kufur kepada Allah, mendustakan para rasul, menyelewengkan kitab-kitab suci. Ya. Jadi orang Yahudi sadar bahwa mereka melakukan 3 hal ini. Ya. Sebagaimana disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, ya, yang mereka tidak mau tunduk pada perintah Allah. Mereka selalu mempersoalkan, ya, penjelasan-penjelasan para rasul yang diutus pada mereka. Lalu yang ketiga, mereka menyelewengkan kitab-kitab suci yang diturunkan kepada mereka agar sesuai dengan kepentingan mereka. Mereka sadar tentang itu, karena itu Allah katakan walayyatamannahu abadan. Mereka tidak akan berani untuk mengharapkan kematian itu untuk selamanya. Disebabkan mereka tahu apa yang sudah mereka lakukan. Wallahu alimun bizzalimin. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap semua orang-orang yang zalim. Minhum, baik dari kalangan mereka orang-orang Yahudi, wa min ghairihim, maupun dari kalangan selain mereka orang-orang Yahudi. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu kaidah umum kepada kita. Bahwa siapapun di antara kalian, wahai manusia yang berbuat zalim, tidak ada diskriminasi. Apakah kalian orang Yahudi atau bukan Yahudi? Selama kalian berbuat zalim, maka kalian akan mendapatkan balasan atas kezaliman kalian. Tidak peduli kalian keturunan siapa. Keturunan raja, bahkan keturunan nabi dan rasul sekalipun, kalau kalian zalim, kalian akan mendapatkan hukumannya, ya, di dunia, ya, dan di akhirat. Ya, karena itu di dalam Islam tidak ada. Ya, Islam itu bukan agama dinasti. Rasulullah SAW tidak pernah mewariskan sebuah agama yang bernuansa dinasti. Meskipun kita punya kewajiban untuk menghormati, mencintai ahlul bait, ya, kerabat Nabi SAW, keturunan Nabi SAW, tapi kecintaan kita pada keturunan Nabi SAW itu adalah kecintaan yang bersyarat dalam arti kata selama mereka juga taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Ya. Jadi kecintaan yang bersyarat, ya, kepatuhan yang bersyarat. Ya, karena keturunan Nabi sekalipun kalau berbuat zalim, ya harus dihukum. Ya, akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah umum yang Allah sampaikan di akhir ayat ini. Maka Allah di sini tafsirnya mengatakan wa sayujazi kullan bi'amalihi. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas, ya, setiap orang bi'amalihi sesuai dengan amalnya, sesuai dengan amalnya. Jadi ini sahabat-sahabat sekalian, nah, penjelasan singkat terhadap ayat 94 sampai dengan 95. Masih ada lanjutan tentu saja. Kita akan bertemu pada sesi video berikutnya. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.